Oke, ini adalah feedback untuk Fitriani. Judulnya adalah The Effects of Using Bilingual Apps Application in Teaching English Reading Skill to Junior High School Student. Judulnya, topiknya sudah oke, tapi bahasanya nih mungkin harus diperbaiki. Jadi bukan the effect, tapi the effectiveness of atau langsung aja the use of, jadi bagusnya the use of bilingual apps application in teaching English reading skill to junior high school. Nah gitu aja. Ini adalah eksperimental, jadi oleh karena itu di backgroundnya itu harus bercerita tentang perkembangan teknologi yang semakin membantu proses pembelajaran dan proses belajar secara mandiri siswa, terutama yang belajar bahasa. Jadi sesungguhnya teknologi itu bisa membantu, ya, memfasilitasi siswa kalau ingin belajar bahasa. Nah, tetapi di background ini harus ada referensi lah, ya. Jangan, misalkan yang sebelah atas ini kita boleh berargumen atau bercerita tentang berbagai hal, tetapi harus ada referensinya. Oke. Ini sebenarnya sudah ada, tetapi yang bagian di atas ini, ya. Karena kalau kita tidak menggunakan referensi itu seolah-olah ngarang-ngarang biasa gitu, ya. Oke, kemudian kita langsung ke research question. Kalau dia penelitiannya adalah penelitian kuasi, ya. Jadi pertanyaannya ada dua, yaitu what is the use of bilingual apps, ya, for teaching reading efektif, gitu kira-kira. Kamu di judulnya itu reading skill, tetapi di sini reading comprehension skill. Jadi reading skill dengan reading comprehension skill itu berbeda. Jadi harus konsisten. Kalau kamu ingin reading comprehension skills, itu berarti di judulnya adalah reading comprehension skill. Oke, saya ulangi. Research question nomor 1 itu is the use of bilingual apps for teaching reading comprehension skill effective. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah how effective it is, gitulah. Kira-kira begitu research question. Nah, harusnya ada the purpose of research, itu 1.3 itu the purpose of research, itu sejalan dengan pertanyaan. Kalau pertanyaannya ada 2, yaitu tentang apakah itu efektif atau tidak, berarti purpose-nya juga demikian, untuk menemukan the effectiveness-nya. Berarti nomor pertama itu adalah the effectiveness. The purpose of this research is to find out the effectiveness of the use of, ya, bla bla bla. Nah, yang kedua adalah how effective, berarti the level of effectiveness. Itu saja. Kemudian scope-nya, karena kamu adalah kuasi atau eksperimental, maka skopnya itu ada 2, yaitu berbicara tentang hipotesis. Jadi kamu harusnya situ di bawah skop ini adalah hipotesis. Jadi bukan ini nih 1, 2, 3 ini salah, dibuang aja. Yang benar itu adalah hipotesis. Jadi hipotesis, null hypothesis, and alternative hypothesis. Misalkan the use of bilingual apps application for reading comprehension is effective. Kalau alternatif is not effective. Kalau alternatif hypothesis adalah is effective. Kemudian yang kedua adalah variabel. Jadi di bawah scope itu ada variabel. Variables, jadi ada dependent variable dan independent variable. Independent variabelnya adalah penggunaan bilingual apps, sedangkan dependennya adalah reading skill, gitu.
Kamu lihat aja, pelajari lagi bagaimana membuatnya supaya lebih bagus. Kemudian riset signifikan tuh harusnya di setelah ini. Nah, setelah riset purpose itu riset signifikan. Selanjutnya adalah baru scope. Nah, di bawah scope itu baru terminologi. Terminologi kalau educational technology tidak perlu, ngapain terlalu jauh di situ. Kamu bicara tentang reading comprehension skills ya, bukan reading skill. Karena kamu tadi di dalam pertanyaannya itu reading comprehension skills. Kemudian bilingual apps itu juga pretest tidak perlu, eksperimental tidak perlu. Jadi ini aja reading skill sama bilingual apps. Literature review. Saya sudah berkali-kali ya memberi penjelasan kalau penelitiannya itu adalah eksperimental atau classroom action research. Maka topik pertama yang harus dijelaskan adalah teaching. Karena itu adalah penelitian tentang teaching. Kamu ini adalah penelitian tentang teaching reading skill. Bukan reading skill bukan hanya reading skill tetapi reading comprehension skills. Jadi 2.1 reading skill itu salah. Yang benar adalah teaching reading comprehension skills. Di dalamnya bukan berbicara tentang reading tetapi tentang teaching. Karena kamu penelitiannya tentang teaching reading. Nah, jadi ini harus diperbaiki. Teaching reading comprehension. Jadi kamu bicara tentang teaching dulu, apa itu teaching? Jelaskan itu teaching language seperti apa. Itu pasti sudah ada kalian pelajari di TEFL mata kuliah TEFL methodologies. Kemudian teknik in TEFL, itu semuanya adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang bagaimana itu teaching. Teorinya pasti di situ. Biasanya mahasiswa atau dosen menggunakan buku Browns ya atau Rogers ya. Nah, itu dipelajari. Nah, jadi topik pertama adalah teaching reading comprehension in EFL context atau TEFL, jadi Teaching English as Foreign Language. Di dalamnya baru bicara tentang teaching reading. Nah, ketika berbicara tentang teaching reading, yang dibahas itu teachingnya bukan readingnya. Kalau kamu berbicara tentang reading itu tidak relevan dengan riset kamu, karena kamu bukan berbicara atau bukan meneliti tentang reading, tapi meneliti penelitian tentang pengajaran reading. Kan dua hal yang sangat berbeda. Nah, setelah itu kamu baru bicara tentang reading skills. Reading comprehension skills. Nah, di sini kamu belum ada sama sekali berbicara tentang reading comprehension skills. Ya. Jadi cuman menjelaskan apa itu reading. Padahal reading itu kan sangat umum. Ya, harusnya reading English as foreign language supaya lebih spesifik gitu. Nah, yang kedua betul nih bilingual apps ya sudah. Tapi yang dibahas di sini adalah apa itu bilingual apps. Harusnya ada screenshot di sini penjelasan fitur-fiturnya itu apa. Jangan lagi berbicara tentang teknologi secara umum. Itu kan tadi sudah dibicarakan di introduction. Di sini kamu langsung bilingual apps ya. Nah, sebenarnya di bagian bilingual apps ini jadi bilingual apps for teaching reading comprehension, bagusnya begitu. Nah, di bagian ini kamu berbicara dua hal. Yang pertama tentang penjelasan tentang bilingual apps itu. Jadi kamu harus menjelaskan aplikasi ini atau apa, fitur utamanya apa. Kalau kita ingin mengajar reading comprehension, fitur utamanya apa yang ada di bilingual apps itu yang harus dijelaskan. Nah, kemudian bagian kedua kamu membahas tentang aplikasi riset yang mengaplikasikan atau yang telah melakukan penelitian-penelitian dengan bilingual apps. Kalau tidak ada ya, atau karena ini misalkan masih baru,
Tapi ini kayaknya tidak terlalu baru kan, September 2016. Berarti udah lumayan. Pastilah sudah banyak penelitian yang meneliti tentang penggunaan bilingual apps ya untuk pengajaran bahasa Inggris. Jadi di sini kamu harus membahas tentang beberapa penelitian yang menggunakan bilingual apps ya. Apakah bagus kalau memang bisa dalam bahasa Inggris, kalau tidak misalkan pengajaran bahasa lah intinya. Nah itu sebagai background knowledge-nya atau untuk menentukan gaps ya, apa yang sudah orang lakukan dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian junior high school students ini tidak perlu ya, ini dibuang saja. Kalau mau dia dibicarakan ya di sini di bagian metodologi. Oke, sekarang metodologi research design. Research design itu kamu harus membahas tentang kuasi. Di sini kamu menyebut kuasi, tapi penjelasannya bukan kuasi. Coba ini nih. Ini harusnya bicara tentang apa itu kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental itu terdiri dari dua grup, ya kan? Grup yang dirandomize dengan grup yang tanpa randomize. Atau dua grupnya yang tanpa randomize. Artinya tidak pakai randomize, kita pakai kelas yang akan kita gunakan itu kelas A dan B, misalkan seperti itu. Nah, di sini harusnya ada figur ataupun sketsa tentang tentang langkah-langkah metodologi kuasi eksperimental. Harusnya itu kan ada control group sama experimental group di sini nih. Kemudian kamu bikin ada O1, X, O2, kemudian di bawahnya O3 kosong, titik-titik saja, kemudian O4. Atau bisa itu di bagian atas itu adalah experimental group, di bagian bawah adalah control group. Intinya kamu harus bikin itu di Creswell itu, kamu kan mengutip Creswell nih, tapi tahun berapanya tidak ada. Itu harus dicantumkan di sini karena di buku Creswell itu ada gambar yang menunjukkan proses pelaksanaan kuasi eksperimental. Kemudian population and sample, populationnya itu adalah SMP Negeri 4. The number of student in each class, itu kan kalau kita bicara population itu kita bicara berapa jumlah kelasnya. Jadi berapa kelas? Nah, di sini belum ada. Cuman dia bilang from 7 grade, namely grade 7A, berarti ada 2 kelas. Nah, berarti tidak ada lagi population and sample, langsung aja pada sampel karena ini total sampling. Berarti kamu kelas A dijadikan experimental group, kelas B menjadi control group, gitu aja. Jadi tidak perlu lagi sampling teknik, nggak usah dibahas. Karena kamu tidak perlu lagi sampling sebenarnya, karena hanya ada 2 kelas. Kecuali kalau kelasnya banyak. Instrumen, instrumen itu adalah reading ability, reading comprehension, bukan reading ability. Kamu tidak konsisten. Reading comprehension test itu harus dijelaskan. Reading comprehension testnya itu harusnya ada penjelasan tentang tes yang akan kamu gunakan, berapa jumlahnya, apa bentuknya, kemudian kisi-kisinya apa, table of specification-nya apa di sini nih. Questionnaire, kenapa pakai questionnaire? Ini kalau melihat pertanyaan risetmu, itu kamu tidak memerlukan questionnaire, tidak memerlukan observation. Cukup dengan reading comprehension test. Nah, tapi penjelasannya ini masih sangat kurang ya. Tidak jelas masih tesnya seperti apa.
Jadi itu data collection sebenarnya, itu bukan research instrument. Jadi 3.3 ini data collection. Penjelasannya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di sini data analysis. Ini harusnya berbicara tentang how you will analyze the data. Jadi field stage, field work stage ini nggak usah. Karena kamu adalah eksperimental. Udah langsung aja data analisis kamu itu menggunakan rumus apa. Karena kamu adalah eksperimental, yaitu kuasi. Itu memiliki rumus pengelolaan atau penghitungan data yang sudah lengkap. Ada di buku Creswell. Oke, saya kira itu. Kemudian referensi kamu itu harus mengikuti APA style. Sudah sangat sering dikatakan. Kemudian ini terlalu sedikit, minimal 15. Tapi untuk proposal ini ya harusnya lebih dari 15 karena kamu banyak menulis, harusnya banyak referensi. Tapi di sini masa cuma sedikit sekali. Nah, kemudian appendix ya, di bawah referensi itu harusnya ada appendix, yaitu tentang tes yang akan kamu gunakan. Jadi harusnya ada di bawah referensi. Oke, saya kira itu saja yang dapat kita sampaikan. Good luck.